Halo, welcome to my vlog. Jadi hari ini aku ketemu sama Oke, jadi hari ini aku ketemu sama Mas Ade. Kita bakalan nanya-nanya banyak sama Mas Ade gimana sih sampai Mas Ade bisa di Korea dan juga bisa kerja di Korea. Oke, yuk kita tanya. Gimana sih Mas? Ayo Mas coba ceritain proses Mas dari awal tahu wah nih aku harus ke Korea nih, itu kayak gimana mendapatkan ilhamnya? Awalnya sih ya dari semuanya tuh balik ke diri kita sendiri. Gimana caranya diri kita sendiri, motivasi diri kita sendiri sekalipun kita itu nggak punya apa-apa, sekalipun kita itu dari nol. Dan kalau jujur sih dari diri sendiri nggak pernah ada niatan gue bisa ke Korea. Umurnya berapa sih Mas sekarang? 23 tahun. 23 tahun. Ya. Umur Korea, umur Indonesia? Umur mana ya? Umur Indonesia. Umur Korea. Umur Korea berarti Indonesia lahiran tahun? Betul, 96. 96, oke. Jadi Mas Ade itu lahiran tahun 96. Jadi sebenarnya si Mas Ade ini nekat banget ke Korea. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa ke Korea dengan visa S9. Visa S9 itu visa apa sih? Jadi visa S9 itu apa sih? Jatuhnya visa pekerja. Jadi kalau misalnya visa pekerja itu ada banyak banget macamnya, tapi untuk kebanyakan visa S9 itu kerja di manufacturer ya. Kayak kerja di pabrik-pabrik kayak gitu, atau mungkin teman-teman biasanya gampangnya itu teman-teman taunya biasanya itu visa tenaga kerja Indonesia atau TKI gitu kan. Cuman masalahnya di Korea ini kalau misalnya kita menyebut sebuah kata TKI itu agak kurang pas, karena kebanyakan orang-orang yang mempunyai visa S9 itu biasanya mereka itu profesional, kayak misalnya las, emang dia ahli di bidang las gitu, atau tenaga kerja lainnya yang sebenarnya jadi mindsetnya tuh kalau misalnya mungkin ya di antara kalian yang mikir oh masnya visanya 9 TKI, berarti TKI itu kerjanya kayak gitu dong, kayak kerja kasar gitu-gitu. Enggak selalu kan ya Mas ya? Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang berpandangan negatif tentang TKI-TKIan, berarti sebenarnya emang kerja kayak di manufacturer kayak gitu, kayak kerja di pabrik, tapi nggak semua halnya itu kasar kayak angkat-angkat barang kayak gitu, enggak kali ya. Yang barang-barang yang gede mungkin kalau angkat-angkat yang biasa-biasa mah ya nggak terlalu nggak terlalu repot ya, tergantung jenis pekerjaannya itu apa ya nggak? Sebenarnya sih persamaannya sih sama kayak kata apartemen sama kata rusun di Indonesia. Kalau asal kalian tahu, di Korea itu hanya sekitar 40% dari penduduk mereka yang tinggal di rumah sendiri, sisanya di apartemen. Kenapa? Karena di sini udah nggak ada lagi, mereka nggak pernah berpikir lagi bahwa harus tinggal di rumah sendiri. Yang penting kita bisa cari tempat kerja yang enak, deket, dan kita bisa lebih maksimal waktu di situ. Tapi di sini namanya apartemen. Sebenarnya sama aja. Apa fasilitasnya sama aja kayak rusun di Indonesia, sama aja. Cuma namanya doang apartemen. Iya, jadi kayak sebuah title yang udah plek kayak gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu sebenarnya sebuah apartemen di Korea itu yang mungkin mindset kita ya apartemen yang mewah gitu. Itu. Kan di sini apartemen kelasnya malah sekelas rusun banyak, namanya apa tetap aja apartemen. Tetap aja apartemen, benar. Nah, jadi itu juga sama halnya dengan masalah kalian yang menganggap TKI itu ini TKI nggak level banget sih. Kalau misalnya gue kerja ke Korea visanya 9, banyak banget yang nanya sama gue lewat DM yang kayak aduh nggak mau kak kalau misalnya aku jadi kerja TKI. Ya elah, lu tuh nggak tahu TKI itu kayak gimana di Korea, sesukses apa mereka, gajinya berapa. Gimana sih Mas cara bisa dapetin visa S9 ini? Cara dapetin visa S9 ya? Pertama tetap aja kita harus ujian IPS. Belajar bahasa Korea dulu nggak sih? Tergantung diri sendiri. Belajar bisa dari diri sendiri, kita bisa juga dari lembaga, bisa juga dari kursusan, itu apapun itu terserah masing-masing. Intinya pokok kita itu pertama awalnya kita daftar di BNP kan. BNP TKI ya? BNP 2 TKI, di situ kita antar viola, di situ kita lulus. Dan asal kalian tahu, usaha kita kesini nggak semudah yang kalian bayangin. Dan gak cuma kita itu kesini modal duit doang bayar, no. Ya. Asal kalian tahu dari per tahun, dari pas tahun gua sih, tahun 2014, dari 30.000 orang
30.000 orang se-Indonesia yang diambil kuota hanya jumlah 5.000. Dari 30.000. 5.600 dari 30.000. Berarti 25.000 buy. Dan itu semua masih belum tentu bisa berangkat ke sini. Nah, asal kalian tahu. Berarti kan Mas Ade ini bahasa Koreanya nggak penting harus belajar di LPK atau kayak gimana, belajar sendiri bisa ya Mas ya? Bisa, oke. Nah, setelah Mas belajar sendiri dan merasa mampu nih, saya bisa bahasa Korea nih, terus Mas nyari kemana nih? Informasi pembukaan lowongan kerjanya. Tetap kita harus akses dulu ke BNP 2 TKI. Kalau kita nggak punya akses itu, kita nggak mungkin bisa ngerti. Dan kalau memang tetap kita harus pengen yang mandiri, selain itu sebenarnya sih susah banget sih buat kita ngurusin kalau emang kita itu jalur dari keluarga, dari siapapun itu bener-bener nggak ada. Sama kayak gua dulu, gua nggak ngerti apa-apa, tapi karena gua di situ ikut lembaga kan, jadi di situ ada itu. Dan mungkin sih di situ peran lembaga itu penting, sekalipun kadang di Indonesia juga banyak lembaga yang itulah yang ya udahlah sendiri. Intinya kita ke Korea kesini nggak pernah yang namanya kita itu harus keluarin duit yang banyak banget, enggak. Ya, kalau bisa mandiri berarti ya Mas ya. Asal yang satu ini doang sih sebenarnya. Gimana lu ujian, gimana lu itu, lu nggak bakal mikir dari 40.000 orang di situ, banyak banget deh. Dan hanya segitu, gimana lu nyingkirin mereka, gitu deh. Oke, jadi sebenarnya selain kita kalau misalnya pakai LPK, pakai lembaga, itu sama si LPK-nya bakalan diupdate terus ya. Iya. Ya, jadi kayak kita tuh kalau misalnya LPK tuh kayak kita nggak usah repot-repot cari informasi gitu lah ya. Tapi kalau misalnya mandiri, kita harus sering-sering gitu ya, sering-sering akses si BNP TKI-nya. Nah, terus setelah ujian, susah nggak sih ujiannya? Ujiannya kalau buat beginner sih, kalau buat pemula-pemula ya susah. Ujiannya apa sih, bahasa Korea atau? Bahasa Korea semua, total listening sama reading. Oh, jadi sebenarnya ujiannya cuma ujian soal bahasa Korea, nggak ada soal kayak IPA IPS gitu, nggak ada ya? Cuman bahasa, inget ya teman-teman, berarti ujiannya itu cuman bahasa Korea kayak listening, reading dan lain-lain. Oke, setelah ujian itu Masnya selesai terus dikasih tahu sama LPK-nya lolos atau enggak gitu? Semua itu sebenarnya kita bisa akses sendiri lah BNP, dan semuanya jalur itu sebenarnya lurus doang tanpa kita harus belok-belok ke LPK. Kalau kita ntar tanya ke LPK banyak loh LPK di Indo, karena kita di sini gajinya gede, ntar gini. Kita ditikungin sedikit, kita yang bodoh kalau kita nggak pernah main ini, kita yang bodoh, kita dari gini. Oh, ijazahmu dari kelulusan nggak keluar, lu harus bayar segini, padahal no. Iya. Biasanya banyak yang kayak gitu tuh, lembaga-lembaga sampai akhirnya ngeluarin uang gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih jaminan lolos atau enggaknya? Nggak ada ya? Tetap dari kitanya aja ya? Dari kita sendiri. Oke. Jadi sebenarnya kalaupun mandiri, kalau misalnya akses sendiri pun masih bisa ya Mas ya, tanpa bantuan LPK. Nah, akses terus kita tahu bahwa nama kita keluar, terus setelah itu ngapain Mas? Ntar di situ dijelasin semua kok, mulai dari sending dokumen, prelim, panggilan terbang, semua ada di situ ntar. Dan asal kita mau, nggak ada yang nggak mungkin. Oke, berarti setelah dipanggil Mas itu kayak gimana? Ada asrama tuh gimana? Kita preliminary training selama seminggu di situ. Ntar kita ngumpul di mana gitu? Di Ciracas. Jadi dikumpulin di Ciracas. Oke, dikumpulin di Ciracas. Kita lulus, kita dapat sertifikat bahasa Korea ya kan. Terus kita ntar nunggu panggilan preliminary training. Ntar di situ kita ntar dipanggil di Ciracas. Di situ ntar kalau semuanya kita ntar itu mulai tes medikal juga, terus dikasih tentang gimana budaya di Korea, gini. Ada kelas Korea gitu ya. Istilahnya di training lagi lah di situ selama seminggu. Ntar kalau biar nggak culture shock kali ya. Ntar kalau kita udah fix masalah dokumen, masalah kesehatan juga, tinggal nunggu panggilan terbang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kerjaannya kita bisa milih atau kerjaannya kita hanya bisa menerima saja? Buat awal, pas kita datang ke Korea, kita nggak bisa milih apa-apa. Karena it's okay lah, kita orang Indonesia, kita orang baru, mana mungkin kita bisa milih kerjaan di sini dari berjuta-juta di sini, namanya pabrik. Nggak bisa, apapun itu awalnya tetap harus kita terima. Tapi ntar kalau mungkin kita udah nggak cocok atau apa. Nah itu tuh kayak gimana Mas? Misalnya kita masuk ke suatu pabrik gitu ya. Nah,
kita masuk ke suatu pabrik, terus di pabriknya itu kita ada masalah, sajangnya galak lah atau kayak gimana, kita bisa berhenti nggak atau pindah ke pabrik lain? Kita punya hak buat ngomong kayak gitu, tapi semua itu tergantung dari si pemilik perusahaan itu sendiri. Kayak gimana tuh maksudnya? Ya kalau dia ngizinin, kita dapat tanda tangan pindah, kita bisa pindah. Tapi kalau dia nggak ngizinin, itu yang susah. Jadi harus kayak gimana kalau nggak ngizinin? Tetap kalau nggak ngizinin kita harus tetap di situ. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita harus tetap di situ sih. Jadi intinya dalam proses legal semua itu harus ada izin. Harus ada apa ya, hitam di atas putih, semuanya harus ini. Kalau kita pengen lancar semuanya kita harus itu. Gua sendiri di sini juga udah pindah 2 kali karena itu. Udah 2 kali ganti pabrik. Ya. Kenapa tuh yang pertama kenapa? Yang pertama karena terlalu jauh dari Seoul. Milih-milih banget ya emang mas-masnya. Karena yang gue cari tuh gue nggak pernah gimana ya, gue tuh orangnya bukan nggak terlalu puas, tapi gue tuh selalu pengen keluar dari zona nyaman. Dan saat gue udah berani keluar dari zona nyaman, di situ baru gue ngerasa gue udah naik ke next level gitu. Sampai akhirnya pindah, ditandatangani nama bosnya. Berarti kalau misalnya ditandatangani nama bosnya, Mas bisa pindah ke pabrik lain. Dan di situ kita ntar bisa milih pabrik. Oh, bisa milih pabrik dulu. Jadi sebenarnya kita tuh nyari kerja sendiri atau kita dipilihin pabrik sama pemerintah? Kita awalnya ke Disnaker, ntar ke Disnaker di situ. Disnaker Koreanya ya, jadi ke dinas tenaga kerjaan Korea. Kita ntar dikasih ada list yang setiap itu masuk setiap minggu, kita setiap minggu dapat 2 atau 3 file, ntar kita meeting sendiri dan kita dapat jatah waktu 3 bulan buat cari itu. Oke, jadi setiap orang yang misalnya resign dari pabrik sebelumnya itu ke Nodongbu ya? Ya, jadi kayak ke Nodongbu itu di Departemen Tenaga Kerjanya Korea. Kamu harus lapor, nanti si Nodongbu itu, si Departemen Tenaga Kerja Koreanya itu bakalan ngasih kalian informasi nih, di sini ada pabrik yang butuh tenaga kerja gitu. Jadi kalian meeting sama si pabrik itu gitu-gitu ya Mas ya? Bener ya? Jadi kalau misalnya kalian cocok, oh misalnya ada nih di pabrik kayak misalnya pabrik makanan, kerjanya nggak terlalu berat gitu kan, gajinya gede, pasti kan siapa yang nggak mau kan kayak gitu. Kalau kalian cocok langsung bisa kerja di situ gitu Mas? Oke. Itu selama 3 bulan, tapi kalau misalnya ternyata 3 bulan nggak nemu pabrik yang cocok-cocok gimana? Mending diambil aja sebelum 3 bulan. Oh gitu. Apapun itu ntar daripada kita kalau udah habis itu kita udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi, harus pulang ke Indonesia. Ada 2 pilihan, kita bisa swasta di sini artinya ilegal atau kita ya pulang, tapi lebih baik ambil aja ya. Selama sisa kita 3 tahun kita dikasih jatah pindah 3 kali, kalau mungkin 1 kali pindah ada 3 bulan. Kalau 3 bulan itu ntar mungkin udah hampir seminggu atau berapa hari udah nggak cocok, ya ambil aja yang itu. Ntar kalau nggak cocok ya pindah lagi. Ntar kita dapat 3 bulan lagi. Dapat 3 bulan lagi gitu ya. Jatahnya selama 3 tahun itu 3 kali pindah ya Mas ya. Oke. Kalau misalnya kerjaannya itu, bentuk kerjaannya apa aja sih Mas, yang teman-teman dari S9 itu ngerjain apa aja sih di Korea? Kan teman-teman nih biasanya selalu nanya kerjaannya apa aja sih Mbak kalau di pabrik gitu. Contohnya kalau cowok apa, kalau cewek apa gitu. Tergantung banget apa minat kita. Balik lagi ke situ. Kalau kita berpikir semua kerjaan tuh di mana-mana tuh sama. Di Indonesia pun kalau kalian mungkin pernah kerja di pabrik ya kan sama aja, dan mungkin lebih parah di sana. Lebih parah di Indonesia ya. Ini awalnya yang tergantung mindset kita masing-masing, kita mau pilih yang mana. Kita mau pilih yang berat tapi banyak tunjangan, tapi gajinya banyak tapi gajinya gede, atau kita mau pilih yang ringan karena kita itu bisa gajinya kecil nggak masalah tapi ringan gitu kalau ya. Kalau kecil sih enggak, karena di sini UMR beda cuy gajinya. Gaji mas-mas S9 itu jangan disamakan sama gaji orang kantoran, itu berbeda. Cuma, sama bener-bener kita karena di sini tuh disetarakan sama orang Korea, nggak terlalu beda jauh, asalkan kita mau ngelakuin apa yang kita itu. Banyak kerjaan yang enteng, banyak yang enteng juga banyak, yang itu juga banyak, dan yang paling terlebih apapun kerjanya kalau kalian syukuri, nggak ada yang berat tuh. Kalau visa S9 aku kasih tahu ya, sebenarnya kalau visa S9 itu enaknya apa? Visa S9 itu yang pertama, visa S9 itu dapat jaminan dari pemerintah, entah itu jaminan kayak apa sih namanya, jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Jadi kalian pulang ke Indonesia pun kalian dapat uang pensiun, uang pesangon, itu tuh semuanya udah ada jaminan. Oke?
Tapi kalau visa E7 kayak aku, visa kantoran, itu kalau misalnya pensiunnya ada, cuman nggak ada pesangon yang aku tahu, ya kan? Si Kukmin si Toejigem itu nggak ada, karena Toejigem itu hanya untuk visa E9 aja. Selain itu visa E9, kalau misalnya visa E9 itu dia ganti, mau misalnya dia nggak betah di perusahaan ini, dia mau pindah ke perusahaan yang lain, ada jaminan dari Departemen Ketenagakerjaan Korea. Sedangkan kalau visa E7 itu kamu ditangkan dari Indonesia ke Korea, kamu nggak betah di kantor itu, dan kamu nggak punya visa lainnya, ya kayak misalnya kamu nggak nikah sama orang Korea mixed marriage atau yang lain-lain, ya pokoknya intinya visanya visa E7, kamu harus pulang ke Indonesia for good. Karena apa? Karena kantor itu kamu nggak bisa nih E7 di kantor A nggak betah terus pindah ke kantor B, nggak bisa, kamu harus pulang ke Indonesia dan daftar E7 lagi dari Indonesia. Yang aku tahu gitu, kecuali yang kuliah di sini. Yang kuliah di sini bisa pakai D10, itu bisa loncat lagi ke D10, ke visa pencari kerja. Tapi kalian harus lulusan dari kampus Korea. Tapi kalau misalnya kalian nggak lulusan dari kampus Korea atau visa D10-nya udah habis, kalian harus for good ke Indonesia, harus pulang ke Indonesia. Mau nggak mau, enaknya tuh itu. Gaji E9, semakin berat kerjaannya, semakin gede gajinya. Lebih ke semakin lama jam kerjanya sih. Iya, jam kerjanya, tapi kadang-kadang visa E7 itu mereka mas, lembur pun nggak digaji, ada yang kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya kalian nggak bisa, karena kalian didatangkan emang harus untuk kerja kan, bahkan setiap jamnya itu ada uang lemburnya kan. Kalau kita tuh malah kayak dianggap kayak masih syukur lu kerja di Korea digaji tinggi, kadang-kadang suka kayak gituin. Coba lu pulang ke negara lu, kagak mungkin lu dapat gaji segini gitu, minta uang lembur lagi, kadang-kadang suka kayak gitu. Tuh tergantung bosnya, karena di sini tuh banyak banget bos-bos yang kayak gitu sebenarnya. Dan masalah apa sih namanya, masalah standar gaji, visa mereka tuh lebih gede, gaji mereka tuh lebih gede. Coba berapa coba gajinya, misalnya contohnya aja coba mas, gaji kerjaannya apa, gajinya berapa, contoh aja contoh. Sekarang sih UMR di Korea tuh per jamnya 7.500. Jadi 10 apa 30? 7.540 itu kalau mungkin dirupiahin sekitar satu bulan 90.000 ya kan. Dan satu bulan 1.540 kalau nggak salah. Ya 1,6 lah ya. Dibulatin, oke. Jadi gajinya tuh 1,6. Itu kerjaannya ngapain aja? Itu kalau kita kerja 8 jam sehari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, kita dapat gaji itu. Dan tapi kebanyakan di sini sih pasti ada jam lembur sih. Jadi kita kalau di gua sih ada 2 jam lemburan. Jadi berarti gajinya nambah lagi ya? Gajinya 2 jam, ntar per jamnya kita nambah 150% dari basic kita 1 jam. Serius? Berarti 2 kali lipat ya? 150%. Jadi kalau awalnya 7.000 berapa, berarti jadi 10 ribuan. Jadi 150% per jamnya. Kayak gitu. Kalau kita ntar minggu 200%, 2 kali lipat. Kalau kita tanggal merah masih kerja, semuanya masih emang banyak kerjaan, 2 kali lipat. Jadi paling enggak kalau semuanya kita dibuletin aja lemburan 2 jam, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur lah, ya kan. Kita kerja 8 jam plus lembur 2 jam, sekitar 2 juta. 2 juta won. 2 juta won itu kurang lebih sekitar 25 juta rupiah ya? Sekitar kurs sekarang 24 juta. Itu kerjaannya ngapain aja sih mas? Berat nggak sih? Kan biasanya mungkin mikirnya wah ini kerjaannya. Itu semua tergantung. Itu semua tergantung pada itu perusahaan masing-masing. Perusahaannya. Biasanya ada apa aja sih kerjaannya, bisa disebutin gitu macam-macamnya? Kalau gue kerjanya sih serius, daripada gue kerja di Indonesia ya kan. Bisa istilahnya peraturan kayak gini, peraturan gitu. Di Indonesia kalau lu nggak kerja di pabrik di Indonesia, kita kerja tanggal merah kita diliburin, itu ntar pasti ada hari pengganti, entah itu hari Sabtu atau Minggu yang harusnya jatah kita libur, itu nggak dibayar buat ganti tanggal merah yang udah diliburin tadi. Kadang nggak fairnya di situ, tapi kalau di sini nggak ada. Kita tanggal merah, tanggal libur kerja dan kerjaan gue aja. Ya, dibilang berat juga enggak, karena juga kayak gitu. Gue kerja di Cadong Jabu Hukum. Itu apa tuh kerjaannya ngapain gitu? Ya gue sacul sih.
Sacul Jadi apa? gua sacul tuh gagang pintu mobil. Jadi gua di Oh, gagang masih- pintu mobil yang kayak gini. Jadi Oke. perusahaan itu ntar store-nya sama Kia sama Hyundai di sini. Terus di situ kerjaan gua cuma nata-natain doang. Sebenarnya juga malu sih soalnya kerjaan juga banyak yang cewek di situ malah. Oh gitu. Enggak. Kerjanya berarti nggak berat kan, karena orang tuh mikirnya kayak TK itu kayak ngangkat-ngangkat yang berat atau kayak gimana enggak kan? Malah gua kerjaan setiap hari HP-HPan. Kalau kerja malam pas shift malam kayak gitu malah sambil nonton bola. Oh iya? Gile lo emang. Terus? Ya nggak gimana-gimana. Ya, Jadi nggak berat lah ya? kalau yang sekarang sih nggak berat sama sekali. Kan karena sebenarnya kayak misalnya produksi misalnya kayak apa HP itu tuh cuman kayak motek-motekin kayak gitu, kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Gue cuma naruh-naruh doang. Kayak naro-naro doang karena udah ada mesin nih. Yang nyetak itu mesinnya bukan Semua si di sini emasnya mesin. yang nyetak gitu loh, bukan emas yang nyetak bikin-bikin kayak gitu, enggak. Ya nggak sih? Iya. Karena orang kadang-kadang mikirnya gua kerja di tempat bikin gagang pintu, wah nih orang pasti yang nyetak-nyetakin gagang pintu kan kayak gitu kan. Gue cuma natain doang dari mesin. Natain Nata kayak ke box. gimana? Nata ke box gitu. Nata ke box, ke box doang sih. Jadi si gagang pintu keluar, Keluar semua. masukin ke box gitu. Iya, cuma masukin Nah doang. itu yang banyakan kerjanya cewek juga kayak gitu. Tinggal naruh HP doang di depan sambil nonton Piala Dunia udah selesai. Jadi maksudnya jangan disangka kerjanya tuh berat kayak gimana, enggak sih sebenarnya, dan kalian berpikirnya kayak kerja kasar, nggak kasar-kasar banget. Kalau menurut gue itu kayak kerja orang-orang part-time kayak gitu doang, ngerti nggak sih? Tapi ada juga sih yang kerjaannya berat banget gitu ya Mas ya. Ada yang berat banget yang kayak di mesin press ya kan. Ada yang berat pernah, Yang berat apa sih Mas yang paling berat? paling berat ya. Kalau menurut gua sih Bukan lu ya, yang mungkin lu pernah denger, gua ih juga gila pernah kerjaannya kerja, berat gua banget juga gitu. pernah kerja di press. Di press itu sebenarnya yang paling berat kalau menurut gua, karena apa? Resiko. Resikonya gede, tapi gajinya gede juga. Karena kalau misalnya si mesin press itu kena tangan, udahlah yang tangannya yang ngepres. Jangan kesehatan tuh di sini bener-bener nomor satu deh. Jadi kalau sebenarnya kita ada kecelakaan kerja apapun itu, kecelakaan kerja ya, situ tunjangan kita ntar semua bisa banyak keluar. Situ deh. Ya tapi ya janganlah, siapa yang mau namanya kecelakaan Benar. sih? Siapa yang mau namanya kecelakaan? Jadi kayak gitu. Rata-rata kecelakaan pun kadang-kadang Lebih banyak keteledoran pribadi. keteledoran, terus mesinnya juga kadang error karena ngantuk sih biasanya, ya nggak sih Mas mereka? Ya dari ini sih, dari survei terbaru sekarang sih yang gua ikutin sih. Jadi setiap kali gua meeting kan ada kecelakaan kerja atau apa, dijelasin kayak gitu. Dari semua kecelakaan itu yang paling banyak adalah dari kesalahan manusia, human errornya sendiri. Kita yang salah. Orangnya yang salah Keteledoran. gitu ya. Biasanya apa aja tuh masalahnya? Ya mungkin kita juga karena mungkin kita terlalu cepelein sesuatu, kita udah nggak bisa, tapi ternyata kita yang cepelein malah kita nggak bisa, kita salah, kita kecepit atau apa, itu pasti ada. Semua kerjaan pasti ada, bahkan sekalipun ibaratnya ya, apa ya, orang di kantor pun suruh dia ngetik pun pasti ada resiko, insom pun nggak bisa tidur. Iya sih. Belum kerja yang lain, ada kerjaan di rumah. Kalau kita udah kerja pulang, nggak mungkin ada lagi kerjaan PR kita. Bedanya di situ. Berarti kalau gaji terbesar nih Mas dari Visa S9 yang lu tahu berapa? Temen gue banyak yang nyampe 40 juta kok. 40 juta rupiah. 4 jutawan. 4 jutawan. 4 jutawan berarti kalau dia rupiahin 50 juta rupiah. Banyak kok. Itu banyak yang dapat Asal apa sih namanya, gaji segitu. Asal apa nih? jamnya panjang. Kalian mau capek karena jam itu panjang, tapi tergantung itu tadi, selagi kalian niat kerjaan apapun Dikerjain. pasti dikerjain kalau kalian niat tuh beneran. Kalau gue sih makanya feel free sih, gue lebih banyak nyari pengalaman aja daripada nyari duit. Iya, Tapi iya. kalau emang kalian lebih fokus ke duit, banyak banget kalau yang asal kalian mau. Banyak. Kayak yang dikerjain di sini tuh nggak sesulit dengan yang kalian perkirain mungkin ya, teman-teman di Indonesia yang diperkirain gitu. Karena yang macam ya ibaratnya kalau dari Indonesia, dari BNPTKI itu setiap negara itu beda-beda. Kalau untuk Korea sama Jepang yang aku tahu itu tuh tenaga kerja yang dikirimnya itu yang lebih berskill gitu loh, yang mempunyai skill gitu, nggak sembarangan yang dikirimnya. Yang aku tahu tuh seperti itu. Dan banyak juga ya Mas yang aku dengar tenaga kerja yang di sini yang di Indonesianya udah S1, udah S2 tapi nggak Banyak dapat banget. kerja di Indonesia, akhirnya dia mengadu nasib sampai ke Korea ya. Jadi sebenarnya nggak usah gengsi-gengsian deh kalau misalnya emang kalian mau niat kerja ke sini gitu kan. Gitu.
Ada lagi nggak sih yang mau disampaikan tentang masalah selalu gue balik sama yang namanya gimana kalian nanggepin sesuatu hal dari mindset kalian sendiri. Saat kalian udah membuat mindset pikiran kalian itu negatif thinking, di situ kalian bakalan negatif thinking. Bahkan sekalipun banyak jalan buat ngubah mindset kalian menjadi bisa positif. Jadi kalau semuanya kalian itu sekarang bermindset, oh ngapain sih? Masih ada yang lain, oh masih ada yang gini, masih ada yang gini. Carilah selagi kalian itu mungkin masih bisa berusaha di situ. Tapi kalau mungkin kalian itu lebih ke orang yang harus keluar dari zona nyaman kayak gua, kalau gua pengen maju, lakukanlah. Untuk pengalaman sih lebih ke arah situ ya. Kalian gak akan bisa naik hidup ke next level kalian kalau kalian tetap hanya stagnan di zona nyaman ya. Gua kesini gak ada seseorang yang ngebantu gua sekalipun. Gua dari pihak keluarga apapun, gua nggak punya keluarga. Bukan gua pengen curhat sih, cuma bener-bener gua nggak ada support dari siapapun. Oke, jadi bener-bener mandiri lah ya. Bener-bener awalnya malah gua kesini nggak nyangka gua nyampe sini. Mungkin karena takdir dan kenekatan gua yang ya bener, kadang-kadang tuh ya orang yang bener-bener niat yang malah nggak kepilih, yang kayak iseng-iseng doang nih yang banyak kepilih segitu sih. Kadang-kadang yang namanya rezeki di tangan Allah tuh ya kayak gitu. Oke, Mas, ada juga nih banyak banget pertanyaan yang masuk, katanya gini, kalau misalnya pakai visa S9 ke sini, visa ketenaga kerjaan ke sini, masih bisa kuliah nggak sih? Bisa ya. Jadi nggak ada tuh yang bilang kalau ke sini buat kerja nggak bisa kuliah, bisa ya Mas ya. Gimana Mas cara kuliahnya? Jadi kebetulan Mas Ade ini juga dia kerja sekaligus kuliah. Gimana sih Mas? Di sini tuh sekarang ada yang selama yang gua tahu sih, di sini ada 2 universitas yang banyak kita masukin. Yang pertama adalah universitas dari Indonesia sendiri, adalah universitas terbuka alias UT Korea ya. Dan UT Korea. Itu semuanya kurikulumnya sama dengan di Indonesia. Tutor semuanya orang Indonesia. Di situ kita bisa kuliah di situ ya kan. Ya, pakai bahasa Indonesia berarti ya. Jangan nanya lagi ya. Cyber THQ. Cyber University ya. Cyber University. Cyber University itu adalah sistem belajar kuliah online. Jadi setiap kampus di Korea, kampus manapun ada di situ yang namanya Cyber University. Kuliah secara online. Jadi kita di situ bisa kuliah secara online, kita bisa antar itu, tapi syaratnya juga satu. Karena di situ pakai bahasa Korea, gimana kita manajemen waktu kita karena kita juga kerja dan semuanya sistemnya online. Kita mungkin tatap muka cuma 1 kali seminggu kayak gitu kan, mungkin hari Sabtu atau hari Minggu doang. Berarti pakai komputer doang lah ya gitu. Kita ujian juga semua itu lewat komputer. Situ kita gimana cara kita itu memotivasi diri kita juga bisa belajar bahasa Korea di situ. Jadi berarti kalau yang Cyber University ini 100% pakai bahasa Korea ya Mas ya? 100% pakai bahasa Korea. Nah itu, jadi bedanya universitas terbuka sama Cyber University adalah di bagian bahasanya ya, sama kurikulumnya ya. Karena orang Korea, mereka kebanyakan yang di sini yang mereka itu pengen kuliah sambil kerja, ya mereka jarang mereka yang kuliah harus ngambil, oh gua kuliah aja, tapi dia itu nggak punya orang tua, background apa yang bisa bantu. Di sini kuliah itu mahal bro, bahkan orang Korea sendiri ngakuin itu 1 semester doang berapa? Kira 1 semester bayar berapa sih Mas lu? Oh, gua sih 1 semester karena yang dari Indonesia ada kerjasama sama ICC, kita dapat potongan separuh biaya kuliah sih. Jadi berapa? Per mapelnya 120 ribuan. Awalnya 240. Jadi 1 semester lu bayar berapa? Sekitar kalau kita minimal 600 ribuan. Murah banget, gila. Kalau emang kayak gitu mending kalian ikutan ini nih Cyber University, karena kalau misalnya Cyber University lebih murah, kita tuh bisa jutaan loh, bisa kalau yang biasa bisa jutaan kan ya. Kalau reguler buat orang Korea per semester, kalau di cyber sekitar 1.500.000. Kalau yang universitas normal, universitas yang biasa, normal sekitar 3 juta kan. 3 juta ya, emang sekitar segitu 3 jutawan sekitar 40 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kalian nanya nama universitasnya apa sih? Korea University of Foreigner Study. Oke. Di Google THQ. Jadi backgroundnya tuh HUFS sendiri tuh
adalah bahasa ya. Kampus bahasa sih. Kampus bahasa. Kampus bahasa terbaik se-Asia sih, dan dia itu punya anakan yang namanya Said itu tadi, Iya. sistem online itu tadi. Oke, mungkin Situ. mungkin itu aja mungkin ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya tentang kampus Cyber University atau kayak gimana, bisa langsung tanya ke Instagramnya Mas Ade, jangan nanya ke Instagram saya. Di sini nih, ntar gua tagin Instagramnya. Ya udah, jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung tanyain sama Mas Ade. Dan pesan gua di sini adalah kalian nggak usah terlalu banyak gengsi masalah mau kerja ke Korea dengan visa apapun juga. Sejauh kalian logis aja lah ya, kalau emang kalian lebih money oriented, emang kalian lebih mikirin gue harus dapat keuntungan, gue harus dapat gaji yang besar dan lain-lain, ya kalau emang jalan kalian harus pakai visa S9 ya lakuin aja. Jadi nggak usah gengsi-gengsian gitu loh, karena saingannya pun banyak ya, kayak pelajar S1, pelajar S2 banyak yang pada pengen dapetin visa itu kan ya. Karena apa? Karena masalah gaji, masalah uang yang bakalan dia dapetin setelah 3 atau 4 tahun itu kalau dikumpulin itu gede jumlahnya. Jadi intinya kayak gitu aja, intinya nggak usah gengsi-gengsi, silahkan belajar Korea dengan rajin, silahkan bertarung dengan para petarung-petarung. Dapetin visa. Nggak gampang nih, dia udah ngomong. Serius, banyak orang yang nangis di situ. Iya. Yang udah kita korbanin sampai kita desak-desakan sebanyak itu orang. Jadi emang nggak gampang, jadi tolong jangan meremehkan. Bener, itu aja dari kita. Oke, dadah, sampai ketemu next vlog.